Aduh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalin muqaddahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para sepuh bini sepuh, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita niat talabul ilm pados ilmu, kula nggih pados ilmu, jenengan sami-sami pados ilmu, mugi-mugi pikantuk ilmu ingkang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Mugi-mugi kita sedaya benjang dikempalaken malih kalih Allah pikantuk ridhonipun Allah, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala disanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa' ibtigha'a mardhatillah. Nomor kalih niat i'tikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Kula lanjutake dawuhipun Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam yatalattafu bi khawatiri ashabihi wa yatafaqqadu man inqata'a minhum an majlisihi wa katsiran ma yaqulu li ahadihim la'allaka ya akhi wajadta minni aw min ikhwanina syai'a. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza faqada ar-rajula min ikhwanihi salasata ayyam sa'ala anhu fa in kana ghaiban ta'alahu wa in kana syahidan zarahu wa in kana maridhan adahu. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika sangat menjaga perasaan sahabat-sahabatnya, sangat menjaga perasaan orang lain. Kanjeng Rasul sangat peduli terhadap sahabat-sahabatnya, terhadap kita semua. Maka saat 3 hari enggak terlihat, 3 hari salah satu dari ashabun Nabi tidak terlihat, maka Rasulullah akan menanyakan, di mana ini, di mana Zaid. Ketika tidak diketahui, para sahabat tidak tahu kabarnya, beliau mendoakannya. Ketika diketahui tempatnya, beliau mengunjunginya. Ketika sakit, beliau menjenguknya sallallahu alaihi wasallam. Wa kana
yuqbilu ala ashabihi bil mubasatah hatta yadhunna kullun minhum annahu a'azzu alaihi min jami'i ashabi. Para rawuh mergi niku nggih nek niki napa jenengan angen-angen kula nggih angen-angen niku kan mekaten nggih. Jenengan setuju napa mboten? Tapi insyaallah yang nggih cocok. Tiang dakwah, tiang tiang dakwah, tiang nyebarake Islam, tiang ajak-ajak, tiang ngelampai perintah tiang Islam nggih. Niku kan wonten kalih nggih. Wonten ingkang tiang niku justru memanfaatkan Islam untuk dirinya. Wonten ingkang memang dirinya itu untuk Islam. Artosipun makaten. Misalipun nggih kados mekaten ngaos nggih. Ngaos mekaten nggih. Kados misale nggih tiyang damel pesantren pun, tiyang damel lembaga pun, apapun nggih. Artinya agama itu bisa juga dari satu sisi menjadi komodifikasi atau dijadikan komoditas atau dijadikan alat yang difungsikan untuk kemanfaatan dirinya. Artinya dia yang numpang pada agama. Ada yang seperti itu. Ada yang memang berjuang untuk agama. Nah ini dikasih contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkadang orang itu ya berubah-ubah di tengah-tengah, bisa jadi niatnya gitu, nanti berubah tujuannya berubah-ubah. Tapi kita harus selalu mengingat tujuan kita itu berjuang untuk agama. Mboten malah numpang tenggane agama. Nggih. Maka dari itu ketika diundang, ketika ngaji, ketika apa, kok ada tarifnya, wah itu wis nggak pantas sekali ini kok. Nggih. Nyun sewu nggih. Ini kalau perspektif saya nggih, sangat tidak pantas. Dicontohkan oleh baginda Nabi itu beliau berkorban. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha niku wekdal ajeng kapundhut beliau niku dawuh suamiku Rasulullah kula nyun agungipun pangapunten bilih wonten kathah kesalahan-kesalahan kula. Ngapunten kula dereng saged maksimal berjuang berkorban untuk panjenengan untuk Islam. Padahal sedaya harta bendanya Sayyidah Khadijah itu sudah diperuntukkan untuk Islam wal muslimin. Niku naminipun berjuang nggih. Nah, ini juga baginda Nabi memberikan contoh nggih. Beliau datang jauh-jauh ke Habasyah, kemudian responnya seperti itu, diusir, dilempari batu, padahal beliau sama sekali kok dapat gaji. Ya mbot in ajriya illa 'ala Allah. Para anbiya itu ajriya pahalanya, gajinya illa 'ala Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta itu in ajriya illa 'ala Allah. Dan Kanjeng Rasul ngajak-ngajaknya untuk kebahagiaan mereka dunia akhirat. Ini memang berjuang ya para anbiya, para sahabat seperti itu. Rasulullah di sini ketika ada sahabatnya kok tidak terlihat, jadi padosi didolani, ya, berat sekali berjuang seperti itu. Ya. Kayak Wali Songo, ya, berjuang meninggalkan tempat tanah lahir, meninggalkan keluarga, datang ke sini, insya Allah, untuk ngajak-ngajak Islam luar biasa. Itu berat sekali. Misalkan saya pribadi kemudian meninggalkan semua, datang ke luar Jawa yang belum tersentuh Islam, kemudian dakwah di sana, berat sekali. Ya kalau hanya dakwahnya diundang seperti ini pun
masih jenengan niku napa ngasih ini ngasih itu. Ini harus ditata betul hatinya, niatnya. Harus sering mengkaji bagaimana perjuangannya para anbiya, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berjuang untuk Islam, berjuang untuk agama. Ampun ngantos malah agama didadosake napa penghidupannya. Alhamdulillah. Alladzina yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Mereka yang menjual ayat-ayat Allah dengan kenikmatan yang sesaat. Tapi itu semua tidak ada yang tahu karena itu terkait dengan hatinya. Hati manusia. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqbilu ala ashabihi bil mubasatah hatta yadhunna kullun minhum annahu a'azzu alaihi min jami'i ashabihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti kullaman jalasa ilaihi nasibahu minal basyashah hatta yadhunna annahu akramun nas alaihi. Wa an Amr ibn al-As radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhi wa hadithihi ala asyaril qaum yata'allafuhum bidzalik fa kana yuqbil biwajhi wa hadithi alayya hatta dhanantu anni khairul qaum fa qultu ya Rasulullah ana khairun aw abi aw Abu Bakrin fa qala Abu Bakar fa qultu ya Rasulullah ana khairun am Umar fa qala Umar fa qultu ya Rasulullah ana khairun am Utsman fa qala Utsman. Falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasadaqani fala wajidtu anni lam akun sa'altuhu. Dawuhnya apa ini ya? Kanjeng Rasul itu setiap ketemu seseorang itu selalu ramah hingga dan beliau mengasihkan keramahan, maksudnya apa nggih? Orang yang ketemu dikasih bagiannya masing-masing. Beliau ketika ketemu orang yang asyaril kaum, sejelek-jelek kaum pun beliau ramah. Ya ta'allafuhum. Ini memang nyuwun sewu nggih. Menurut kula sih tidak baik, tidak sepakat kalau misalkan ya secara agama pun insyaallah nggih tidak dibenarkan. Misalkan ada kemaksiatan nggih. Kemudian dibom atau diselesaikan dengan dibunuh atau dibom seperti itulah. Nah itu namanya kan emosi nggih. Itu namanya tidak padahal dakwah itu memang benar-benar berjuang untuk untuk dari hati dan agar mereka itu diajak selamat dari api neraka. Kalau diakhiri dengan dalam keadaan seperti itu, malah namanya itu mengakhiri mereka dalam keadaan kondisi yang tidak baik, dalam keadaan yang maksiat diakhiri yang seperti itu. Maka di sini Rasulullah walaupun dengan orang yang asyaril qaum, beliau tetap ramah seperti itu. Dengan tujuan apa? Ya ta'allafuhum, agar menaklukkan hatinya. Sebetulnya Kanjeng Rasul saat di Mekah, kalau Kanjeng Rasul mau menghancurkan berhala-berhala itu semua ya bisa. Kanjeng Rasul wallahu ya'simuka minan nas. Allah janji saat ayat ini turun, sebelumnya Rasulullah itu selalu dijaga oleh para sahabatnya. Sahabatnya itu khawatir Rasulullah akan dibunuh dan lain sebagainya. Ayat turun, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan jaga engkau dari manusia. Artinya beliau tidak akan dibunuh oleh manusia. Maka beliau wafatnya dalam sababnya adalah gerah seperti itu. Ilar rafiqil a'la maksudnya. Kalau Rasul wafat tidak pantas redaksi wafat. Ilar rafiqil a'la. Rasulullah ketika di Mekah kalau mau menghancurkan berhala itu semua ya bisa atas izin Allah. Tapi tidak itu yang dicari oleh Rasulullah. Yang dicari adalah kesadaran dari mereka, memang dari hati mereka. Maka saat mereka sudah
iman dengan hati mereka, mereka itulah yang menghancurkan berhala-berhala itu sendiri. Ketika sudah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, maka mereka itu semua yang tidak mencintai kemusyrikan, mereka itu yang tidak mencintai kezaliman, mereka itu sendiri yang menghancurkan berhala. Islam dengan kesadarannya. Rasulullah dengan asyaril kaum, sejelek-jelek kaum pun ramah. Tujuannya apa? Gini ku, ya ta'allafuhum. Maka di sini diceritakan Amr bin al-As, beliau itu saat ketemu baginda Nabi selalu ramah, selalu baik. Hingga beliau, Amr bin al-As, mengira dirinya itu sangat istimewa sekali. Maka Amr bin al-As bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, apakah saya ini lebih baik daripada Abu Bakar? Kanjeng Rasul dawuh Abu Bakar lebih baik. Kemudian Amr bin As bertanya, saya dengan Umar lebih afdol mana? Rasulullah dawuh Umar lebih afdol. Kemudian Amr bin As tanya, saya dengan Utsman lebih afdol mana? Utsman lebih afdol. Seperti itu. Sampai ia berkata, wah, kalau tahu jawabannya seperti itu, saya lebih baik tidak bertanya gitu, karena ya sedih dia, yang diinginkan lebih afdol, karena Rasulullah itu semuanya diramai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yu'ti kullaman jalasa ilaihi nasibahu min wajhihi hatta ka'annahu majlisahu wa sam'ahu wa hadithahu wa latifa mahasinihi wa tawajjahu lil jalis ilaihi wa majlisuhu ma'a dzalika majlisu haya wa tawadhu wa amanah. Dan majlisnya di samping itu majlis haya, majlis tawadhu dan majlis amanah. Para rawuh nggih, nyuwun sewu nggih. Seharusnya kalau mencontoh apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi, tujuan di dalam dakwah itu ya tujuan terutama untuk dirinya sendiri, kemudian tidak untuk kemasyhuran, seperti itu. Misal nyuwun sewu ini juga kritik terhadap diri saya sendiri, khususnya mengingatkan pribadi saya sendiri, khususnya saya tidak boleh dalam hati saya yang saya inginkan itu menggaung di udara, artinya diundang sini, diundang sana. Jangan seperti itu. Tetapi yang diinginkan apa? Yang diinginkan belajar terus, mendapat ridhonya Allah. Adapun hal-hal seperti itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seperti itu ya jihadnya, berjuangnya tidak ingin diutamakan orang, tidak ingin diitukan orang, tidak. Dan itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau hadir di majelis, kalau beliau telat hadir dan tempat duduknya yang ada di belakang, beliau duduk di belakang. Tidak suka menyibak-nyibak tempat, menyibak-nyibak orang. Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala ta'ala fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Para rawuh nggih, kula wonten cerita sekedhik nggih saking rencang. Rencang niki sak mangke ngaos tengene kula nggih. Riyen niki rencang ini baru pertama kali ngaji. Maka dia kayak baca Al-Qur'annya baru awal. Lah dulu kenapa kok nggak ngaji? Dia cerita ke saya. Karena orang tuanya itu tidak suka, orang tuanya menganggap dan mengira dan tidak suka dengan karakter para tokoh-tokoh agamawan. Dianggapnya tokoh-tokoh agamawan itu sombong dan lain sebagainya. Maka anaknya itu tidak diizini untuk ngaji. Ini sangat bahaya sekali. Nah, dari satu sisi orang awam tidak boleh berprasangka seperti itu.
Tapi dari satu sisi ulama juga harus tawadhu sebagai mencontoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyebabkan si anak itu akhirnya tidak dingajikan karena merasa orang tuanya itu tokoh-tokoh itu hanya kesombongan saja dan lain sebagainya. Akhirnya tidak dingajikan. Sekarang yang ngaji sama saya, artinya ini koreksi bersama. Mencontoh dan meneladani bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi berjuang untuk agama, tidak agama dijadikan untuk kehidupannya, untuk kemanfaatannya, tidak seperti itu. Maka ketika kita beribadah, Allah dawuh ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Walaupun toh dalam hadis misalkan baca surat Waqiah itu menyebabkan ini, rezekinya lancar dan lain sebagainya. Tapi ingat, sebetulnya tujuan utama perintahnya Allah itu ibadah, agar kita tidak menjadi orang yang materialistik atau kapitalis dan lain sebagainya. Islam itu berbeda dari itu semua. Islam itu tujuannya untuk ibadah, dan Islam itu yakin, orang yang mukmin itu yakin bahwasanya Allah yang hak disembah, selama hidup menyembah kepada Allah dan besok akan kembali kepada Allah, dan dunia ini sangat remeh, yang agung adalah akhirat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu ahadan fi wajhi bi syai'in yakrahuhu. Rasulullah niku mboten nate nggih ngadep tiyang dengan wajah yang getingno tiyang, tidak pernah. Rasulullah tidak menegur kecuali yang haram. Hal-hal yang mubah tidak ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula niku pernah mendapati, tidak saya sebut karena kalau nyebut itu ghibah nanti seperti itu. Ini hanya sebagai pelajaran. Ada orang itu wiridannya itu Masya Allah luar biasa. Wiridannya luar biasa. Tapi saat dia, memang orang itu harus belajar. Saya juga harus belajar. Wiridannya luar biasa. Ketika ada seseorang salaman, tidak mau dia. Karena dia masih wiridan. Khusyuknya dengan wiridan dan lain sebagainya. Kemudian juga muncul di hatinya orang itu lebih remeh, itu hal yang sangat bahaya sekali. Maka ketika muncul seperti itu, disebabkan amalan ibadah pun tidak baik. Karena takabur itu bisa merusak seluruh amal baik. Ini kita belajar bareng-bareng. Rasulullah itu ramah sekali. Rasulullah itu tawadhu sekali. Rasulullah tidak melarang kecuali hal itu haram. Dereng maghrib nggih. Di sini dikisahkan wa an Anas radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'indahu rajulun bi atharu sufrah. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahdan bi syai'in yakrahuhu. Falamma qala lil qaum law qultum lahu yad'u hadhihi sufrah. Qala al-Bajuri wal murad annahu la yakadu yuwajihu ahadan bi makruhin ghaliban. Fala yunafi ma sabata an Abdullah bin Amr bin As annahu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini ma'asfaraini faqala inna hadaini min thiyabil kufar fala talbasuhuma. Wa fi riwayatin qultu aghsiluhuma qala bal ahriquhuma wa la'alla al-amra bil ihraq mahmulun 'ala az-zajri. Wa hadza yadullu 'ala ma 'ali ba'd ulama min tahrimil mu'asfar wal jumhur 'ala karahiyatihi. Suatu ketika ada seseorang bertemu dengan Nabi dan dia ada bekas sufrah. Sufrah itu napa nggih? Napa? Kuningan, ada bekas kuningan. Dan itu kan mubah, itu tidak haram, mubah. Yang nggak boleh dipakai laki-laki itu emas dan emas ya. Kalau khotam, kalau cincin dari perak itu boleh. Ini sufrah juga boleh. Tapi walaupun demikian, kalau ada indikasi berlebihan, ada indikasi pamer, itu hal yang harus dicegah juga. Tapi memakainya karena mubah, Rasulullah tidak mencegah. Tapi Rasulullah dawuh kepada
kaum ketika orang tersebut sudah keluar, lau qultum lahu yada'u hadhi sufrah. Alangkah baiknya mbok yo kalian itu bilang kepada dia agar meninggalkan hadis sufrah, seperti itu. Kemudian ada ini Amr bin As memakai mu'asfar. Kalau mu'asfar itu haram. Dalam fikih beberapa ulama mengharamkan mu'asfar, beberapa ulama memakruhkan. Mu'asfar itu menyerupai perempuan, baju menyerupai perempuan tapi dipakai laki-laki, dan itu tidak boleh. Laki-laki memakai baju seperti perempuan itu tidak boleh. Maka Rasulullah menegur, tidak memperbolehkan. Fala talbasuma, jangan engkau memakainya wahai Abdullah bin Amr bin As. Elatnya karena menyerupai perempuan. Bahkan Rasulullah la yuwajihu ahadan bimakruhin wala yata'arradu fi wa'dhi li ahadin mu'ayyan bal yatakallamu khitaban aman. Rasulullah itu kalau menegur seseorang di majelis ini tidak menunjuk satu personalitas orang, menunjuk nama orang tidak, tetapi secara umum. Maka beliau tidak dawuh bagaimana si A itu kok melakukan itu, tidak, tapi bagaimana kaum itu kok melakukan ini. Dan mu'atabatuhu, dan menegurnya Rasulullah ta'ridon, dengan sindiran. Para rawuh sebagai penutup pun di maghrib pilih sebetulnya sering kita dapati bahwa yang kita anggap tegas itu bisa jadi menimbulkan hal mafsadah yang lebih besar. Itu sering kita diam, bisa timbul kebaikan juga banyak karena menjaga perasaannya orang, seperti itu. Maka sebaik-baik dakwah adalah yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dawuhnya Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mugi wonten manfaatipun kagem kula piyambak khususipun kagem kita sedaya. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.